Satu Kecepit itu adalah politik etis dari Belanda Pak ya, untuk membalas budi bangsa Indonesia terutama dalam bidang pendidikan. Didirikanlah Vervolkschool Kecepit yang waktu itu menampung penduduk sekitar untuk bersekolah di Vervolkschool Kecepit. Nah, yang waktu itu penyelenggara sekolahnya memang masih pemerintah Belanda dan hanya menyelenggarakan pendidikan 3 tahun. Jadi dari kelas 1, 2, 3. Kemudian lama setelah itu, setelah berdirinya, baru tahun 1939 apa 1934 lah ya, menyelenggarakan pendidikan 6 tahun dengan menampung siswa-siswa dari luar desa. Di desa-desa lain kan juga setelah itu didirikan sekolah-sekolah lagi yang menyelenggarakan pendidikan 3 tahun juga. Nah, kemudian baru pada tahun 30-an itu SD Negeri 1 Kecepit ganti namanya menjadi SR6, artinya sekolah rakyat yang sudah melaksanakan pendidikan dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kemudian pada waktu penjajahan Jepang tahun 1942 masih tetap dijadikan sekolah untuk warga Kecepit dan sekitarnya, tapi ternyata juga ada beberapa konon ya, ada beberapa warga yang tidak setuju kalau sekolahnya dijadikan sekolah oleh bangsa Jepang. Nah, katanya waktu itu juga sekolah itu sudah di sampingnya itu sudah diberi tumpukan kayu bakar, mau dibakar karena tidak rela kalau sekolahan itu dipakai oleh Jepang. Tapi kemudian ketahuan oleh warga yang lain sehingga pembakaran sekolah itu digagalkan dan sampai sekarang sekolah itu masih utuh berdiri. Dulu itu gedung sekolahnya tidak seperti itu ya, jadi ada dindingnya itu terbuat dari gedek bambu. Cuma kusen-kusennya itu memang dari dulu sampai sekarang masih utuh berupa kayu. Nah, kemudian pada tahun 82 sekolahan itu bagian bawahnya itu tembok ke bawah, gedek yang ke bawah diganti dengan tembok dan yang bagian atasnya masih tetap gedek. Itu karena jasa Ibu Suparjo Rustam. Kemudian beliau berinisiatif untuk merehab sekolah itu tidak lagi berupa dinding gede tapi sebagian di tembok. Isi gedungnya itu sebenarnya masih ada peninggalan yang dari Belanda berupa almari besar yang sekarang malah almari itu ditaruh di rumah dinas. Peninggalan lain itu bangku-bangku yang dulu untuk pembelajaran itu kan bangkunya panjang, satu bangku itu terdiri dari satu bangku panjang, satu juga tempat duduk panjang, yang satu bangku itu bisa diduduki oleh 5 siswa. Tapi sejak tahun 2000-an ya, bangku-bangku itu sudah banyak yang rusak, jadi tidak lagi difungsikan. Dan untuk sekarang sudah diganti dengan kursi-kursi yang biasa ditempati. Kemudian setelah merdeka, sekolahan itu bernama Sekolah Dasar Kecepit. Kemudian setelah ada satu lagi SD di Kecepit, sekolahan itu berubah nama menjadi SD 1 Kecepit. Pada zaman penjajahan, halaman masjid dijadikan sebagai tempat penembakan bagi warga. Rumah Joglo. Rumah Joglo di desa Kecepit tersebut menjadi markas tentara Belanda. Pada saat itu, Belanda berusaha membujuk masyarakat untuk memihak kepada mereka.
Namun, sebagian besar masyarakat menolak untuk memihak kepada Belanda. Maka, rumah tersebut menjadi tempat pembantaian atau tempat hukuman bagi rakyat Indonesia yang tidak mau bergabung dengan tentara Belanda, dan juga bagi tentara Belanda yang memihak kepada rakyat Indonesia. Tentara Belanda yang lebih berpihak kepada masyarakat Indonesia ditembak mati oleh tentara Belanda yang lainnya. Ketika terjadi agresi militer, rumah tersebut dapat dikuasai oleh tentara Indonesia dan menjadi markas tentara Indonesia untuk menyusun strategi melawan Belanda yang saat itu lari ke daerah Purbalingga. Sampai beberapa waktu yang lalu, rumah tersebut masih ditempati dan dirawat dengan baik.